Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Godse yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film action thriller India yang menceritakan tentang seorang pria yang menyebut dirinya sebagai Godse. Ia bersama anak buahnya melakukan penculikan ke beberapa pejabat daerah dan orang-orang penting lainnya. Siapakah Godse dan apa motif sebenarnya di balik penculikan yang ia lakukan? So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan menampilkan kejadian perampokan di sebuah rumah mewah oleh dua orang kriminal. Karena sudah terkepung, mereka tidak punya pilihan lain selain menyandra pemilik rumah yang merupakan seorang wanita hamil. Kepolisian dari Badan Negosiasi Kriminal mengirim wakil inspekturnya yang bernama Faisali untuk melakukan negosiasi kepada pelaku. Pelaku meminta Faisali agar kepolisian segera mendatangkan helikopter kepada mereka, dan sebagai gantinya mereka akan melepaskan Sandra. Belum selesai dengan negosiasi tersebut, seorang personil polisi melepaskan tembakan kepada salah satu pelaku yang membuatnya tewas saat itu juga. Pelaku lainnya yang sadar jika kepolisian telah melanggar negosiasi kemudian kabur membawa Sandra. Dan hasilnya setelah ia melarikan diri, Faisali melihat jika Sandra kini telah tewas. Kejadian tersebut membuat Faisali menjadi sangat marah kepada atasannya. Jika atasannya tidak memberi perintah untuk melepaskan tembakan kepada pelaku, kemungkinan nyawa Sandra masih bisa diselamatkan. Namun atasannya mengatakan jika mereka tidak punya pilihan lain karena cepat atau lambat Sandra juga pasti akan dibunuh. Di tempat lain terjadi penculikan ke beberapa pejabat daerah dan pengusaha kaya. Penculikan dilakukan oleh orang-orang bertopeng misterius. Kini 3 hari pun berlalu. Inspektur Kepolisian India bagian utara yang mendapatkan perintah langsung dari sekretaris daerah memanggil Faisali ke gedung cyber cell untuk melakukan negosiasi kepada pelaku penculikan. Namun yang jadi permasalahannya, Faisali tidak diberitahu apa motif dan alasan pelaku. Ia hanya disuruh bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang baik di kedua belah pihak. Singkatnya, Faisali dan pelaku penculikan kini saling berhubung. Pelaku memperkenalkan dirinya sebagai Godse. Terjadi percakapan di antara Faisali dan Godse, namun perkataan Godse sepertinya membuat Faisali merasa tersinggung, hingga ia pun menutup panggilan. Tak berapa lama Godse kembali menelepon, dan setelah Faisali mengangkat panggilannya, ia pun sangat terkejut ketika Godse memperlihatkan atasan Faisali yang juga merupakan sandranya. Godse kemudian mengambil sebuah pistol dan mengancam akan membunuh atasan Faisali jika Faisali berani menutup panggilan lagi. Tak ada pilihan lain, kini Faisali harus benar-benar mendengarkan permintaan Godse. Godse memulai pembicaraan. Ia meminta agar Faisali tidak berbohong saat menjawab pertanyaan yang ia ajukan. Dan jika Faisali melanggarnya, ia tidak segan-segan untuk membunuh atasannya. Setelah mengatakan hal tersebut, Godse menutup panggilannya. Faisali kemudian diberitahukan situasi yang terjadi saat ini, di mana 3 hari ini Godse ternyata telah melakukan beberapa penculikan ke beberapa pejabat daerah. Namun departemen masih merahasiakannya kepada publik. Penculikan tersebut membuat kepanikan tersendiri, terutama di kalangan anggota dewan. Sekretaris daerah mengatakan kepada Faisali jika saat ini mereka sudah melacak keberadaan Godse yang kemungkinan ada di perbatasan negara bagian. Untuk itu ia meminta Faisali mengulur waktu negosiasi sampai pasukan khusus mereka benar-benar sampai ke titik lokasi. Tak berapa lama Godse kembali menelpon. Kali ini Godse meminta agar Faisali mendatangkan Menteri Perindustrian dalam 1 jam. Dan jika hal itu tidak dipenuhi, ia akan membunuh satu sandera secara acak.
Singkatnya, Menteri Perindustrian didatangkan dan berbicara kepada Godse. Sebelum berbicara, Faisali meminta kepada Pak Menteri agar menjawab semua pertanyaan yang diajukan Godse dengan jujur tanpa kebohongan apapun. Godse memulai pertanyaan sederhana tentang tugas Menteri Perindustrian. Dengan tegas, Pak Menteri menjawab jika tugas utamanya adalah menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya kepada para pemuda sesuai dengan kualifikasi mereka. Godse kemudian memperlihatkan dua orang sandera yang salah satunya adalah tangan kanan Pak Menteri. Pria itu bernama Keshav Rao. Pak Menteri mengatakan jika Keshav Rao adalah CEO dari 16 perusahaan industri India bagian utara. Godse kemudian mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang produktivitas perusahaan yang ditangani Keshav Rao. Pak Menteri menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Namun Godse menyadari jika Pak Menteri telah berbohong. Sebagai konsekuensinya, Godse menembak mati atasan Faisali. Ia juga mengancam keselamatan keluarga Pak Menteri yang saat ini berada di luar negeri. Tak punya pilihan lain, akhirnya Pak Menteri mengatakan jika perusahaan industri yang dipegang oleh Keshav Rao semuanya adalah perusahaan fiktif. Yang dengan kata lain, perusahaan itu sebenarnya tidak ada. Mereka hanya mencari kesempatan untuk menipu para pelamar kerja yang jumlahnya mencapai jutaan orang. Faisali merasa jika orang-orang yang ada di gedung Cybercell menyembunyikan sesuatu darinya. Ia memaksa sekretaris daerah menjelaskan siapa sebenarnya Godse dan apa yang menyebabkannya berbuat seperti itu. Namun Faisali malah diusir olehnya. Dengan bantuan timnya, Faisali akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Godse. Godse adalah seorang pengusaha kaya bernama Visnawat Ramachandra. Dalam sebuah artikel, saat ini Godse sedang membangun beberapa perusahaan industri di negara India bagian utara. Namun perusahaan yang ingin didirikannya mengalami masalah teknis dengan para pejabat dewan. Dan karena hal tersebut, ia mengalami kerugian yang jumlahnya sangat banyak. Negosiasi kini diambil alih oleh pimpinan pasukan khusus anti-teror. Namun saat bernegosiasi dengan Godse, tampaknya ia mengalami kesulitan. Godse kemudian mengancamnya dan memperlihatkan salah satu sandera yang merupakan wali kota di daerah tersebut. Godse mengatakan jika ia hanya mau bernegosiasi dengan Faisali dan jika Faisali tidak didatangkan maka ia akan membunuh satu persatu sandera secara acak. Tak ada pilihan lain, akhirnya Faisali kembali dipanggil dan dengan cepat ia pun mengambil alih negosiasi. Godse meminta agar Faisali mendatangkan wakil ketua dewan dalam 1 jam. Namun permintaan tersebut tampaknya membuat sekretaris daerah menjadi gelisah. Ia kemudian keluar dari ruangan negosiasi dan memasuki ruangan lain yang juga berada di gedung Cybercell. Ternyata di sana telah berkumpul orang-orang penting termasuk ketua dewan dan wakilnya. Sekretaris daerah mengatakan kepada ketua dewan jika pasukan khusus akan sampai ke lokasi Godse dalam waktu 5 jam. Dan saat ini mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan negosiasi untuk mengulur waktu. Sekretaris daerah kemudian mengajak wakil ketua dewan agar segera datang ke ruang negosiasi. Wakil ketua dewan langsung menawarkan perundingan damai kepada Godse dan berjanji akan membalikkan asetnya yang sempat mengalami kerugian. Namun Godse tidak memperdulikannya. Ia malah menanyakan kepada wakil ketua dewan mengapa ia bisa melakukan pembunuhan kepada Shalini. Wakil ketua dewan sangat bingung dengan pertanyaan yang diberikan Godse. Dan karena ia tidak bisa menjawabnya, Godse kemudian memperlihatkan satu sandera yang ternyata itu adalah pelaku perampokan dan pembunuhan kepada wanita hamil di awal film. Di sini barulah terungkap jika wanita itu adalah istri Godse dan perampokan tersebut adalah rekayasa yang dilakukan wakil ketua dewan bersama atasan Faisali. Godse akhirnya mengungkapkan jika alasannya melakukan negosiasi ini bukan karena asetnya yang hilang, namun ia meminta keadilan atas apa yang dilakukan anggota dewan kepada dirinya. Mendengarkan hal itu, Faisali sangat terkejut.
Ia pun menyimpulkan jika para anggota dewan telah menyembunyikan kebenaran tentang siapa Godse yang sebenarnya. Godse kemudian meminta agar Faisali mendatangkan 3 orang lagi ke hadapannya, di antaranya kepala media berita, pensiunan hakim agung, dan ketua KPU. Sebelum berbicara kepada Godse, sekretaris daerah menceritakan statement tentang Godse kepada pensiunan hakim agung. Ia menjelaskan jika Godse dahulunya adalah seorang pengusaha asal India yang memiliki banyak saham di Inggris. Suatu ketika Godse menghadiri konferensi bisnis internasional yang diadakan di India bagian utara. Dalam pidatonya, Godse membuat para peserta konferensi sangat terkesan dengan ide bisnis yang disampaikannya. Termasuk di sana ada Menteri Perindustrian, Wakil Ketua Dewan, dan Wali Kota. Mereka meminta Godse untuk melakukan investasi di beberapa perusahaan industri di negara India bagian utara yang juga merupakan kampung halaman Godse sendiri. Nantinya pihak pemerintah akan membantu Godse dalam hal perizinan. Godse sangat menghargai penawaran yang diberikan kepadanya, namun ia memerlukan waktu untuk memutuskannya. Thank you for the invitation. I'll definitely think about it. Beberapa hari kemudian Godse kembali datang dan menerima tawaran tersebut. Ia kemudian membuat beberapa proposal dan mengajukan pinjaman ke Bank India sebesar 3,5 triliun. Namun setelah ia mendapatkan uang muka sebesar 1 triliun, Godse malah kabur dan menghentikan pembangunan infrastruktur. Bank India kemudian mengajukan tuntutan kepada Godse, namun Godse yang tidak terima kemudian menculik beberapa pejabat daerah. Hakim Agung berusaha menyadarkan Godse atas kesalahan yang ia lakukan. Namun belum selesai ia berbicara, Godse memberhentikannya. Godse mengatakan jika itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh pejabat dewan untuk memojokkan dirinya. Ia pun mengatakan alasan mengapa ia bisa hadir di acara konferensi tersebut. Ternyata kedatangan Godse ke India bukan semata-mata karena bisnis, melainkan karena acara reunian yang diadakan oleh teman sekolahnya dahulu. Dan secara kebetulan acara reuni itu diadakan bertepatan dengan acara konferensi bisnis. Selesai acara konferensi, Godse segera menuju kampung halamannya untuk menghadiri acara reuni. Setelah 15 tahun ia berada di Inggris, ia mengalami kerinduan kepada teman-teman dan kampung halamannya. Kehadiran Godse membuat teman-temannya sangat senang, namun kesenangan tersebut tidak berlangsung lama. Salah satu teman mereka bernama Raghava datang membawa satu jenazah yang juga merupakan teman mereka bernama Rajaram. Melalui cerita Raghava, kita kemudian flashback ke beberapa waktu yang lalu. Rajaram merupakan sarjana teknologi yang mempunyai kepintaran di atas rata-rata. Namun nasib baik tidak berpihak kepadanya. Ia sudah pernah melamar pekerjaan di beberapa perusahaan namun selalu ditolak. Akhirnya karena malu kepada keluarga, Rajaram menerima pekerjaan apa saja yang bisa ia kerjakan saat itu. Namun karena tekanan pekerjaan yang terlalu berat dan realita kehidupan yang berbeda dengan apa yang ia bayangkan, Rajaram menjadi putus asa. Ia tidak menyangka jika pendidikan 25 tahun dan gelar yang ia dapatkan tidak bisa membuatnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Karena hal tersebut, ia pun memutuskan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kejadian itu ternyata tidak hanya berlaku kepada Rajaram saja. Beberapa teman mereka dari kalangan bawah juga mengalami hal yang sama, di mana pendidikan sarjana yang mereka tempuh tidak membuat mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bahkan negara seolah menutup mata dan memanfaatkan situasi tersebut untuk meraup keuntungan di berbagai bidang. Mendengar keluhan teman-temannya, Godse menjadi sangat prihatin. Ia menyayangkan pemerintah tidak melakukan hal yang bijak dalam menyediakan lapangan kerja. Bahkan istilah permainan orang dalam kerap sekali terjadi di dunia kerja saat ini, di mana orang yang memiliki relasi dan jabatan pasti sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Karena hal tersebut, Godse memutuskan untuk membantu mereka yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik. Ia berencana mendirikan beberapa perusahaan industri yang nantinya bisa menyerap tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi mereka masing-masing. Godse kemudian membicarakan niat baiknya tersebut kepada Salini dan Salini pun menyetujuinya. And I'm so proud of you.
Singkatnya, mereka pun menjual beberapa aset mereka yang ada di Inggris dan akan memindahkannya ke India. Godse bersama teman-temannya kemudian menjumpai wakil ketua dewan dan wali kota untuk membicarakan penawaran bisnis yang sempat mereka tawarkan. Wakil ketua dewan menyambut kedatangan Godse dengan sangat senang. Mereka juga berjanji akan memberikan properti penunjang untuk mendukung niat baik tersebut. Singkatnya, Godse kemudian memulai pembangunan beberapa perusahaan industri selama beberapa bulan. Namun disinilah awal kehancuran itu terjadi. Setelah investasi pembangunan yang dilakukan Godse sudah sampai di angka 1 triliun, Wakil Ketua Dewan mengatakan, jika mereka ingin melanjutkan pembangunan, maka Godse harus menginvestasikan dana sebesar 400 miliar kepada salah satu pabrik industri semen miliknya. Teman-teman Godse kemudian terjun untuk melihat pabrik semen yang dimaksud. Namun mereka sangat terkejut karena pabrik itu sebenarnya tidak ada. Dengan kata lain, Wakil Ketua Dewan hanya ingin memeras Godse untuk melakukan investasi bodong kepada mereka. Godse akhirnya menyadari mengapa teman-temannya dari kalangan bawah tidak bisa mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi mereka. Ternyata selama ini pihak pemerintah sudah sering melakukan kebohongan, diantaranya mendirikan beberapa perusahaan fiktif. Hal itu menjadi kerugian besar terutama kepada para pelamar kerja dalam mencari pekerjaan. Karena perusahaan yang hendak mereka lamar hanya tertulis di atas kertas. Godse segera menemui Wakil Ketua Dewan dan mengatakan jika ia tidak akan melakukan investasi seperti yang mereka minta. Akan tetapi Wakil Ketua Dewan tetap bersikeras dengan keinginannya. Ia bahkan mengancam jika Godse tidak segera melakukan investasi, maka pihak pemerintah akan memberhentikan pembangunan yang sudah mereka kerjakan separuh jalan. Keesokan hari, beberapa kolektor mendatangi Godse dan mengatakan jika pemerintah daerah telah mencabut izin pembangunan. Godse yang menuntut keadilan kemudian mendatangi Menteri Perindustrian. Ia menceritakan masalah yang sekarang ia hadapi. Namun tampaknya Pak Menteri juga bersikap sama seperti Wakil Ketua Dewan. Tak ada pilihan lain, Godse pun berinisiatif menjumpai Ketua Dewan. Ia memberikan semua proposal dan perjanjian kerjasamanya dengan pihak terkait. Godse juga menambahkan jika mereka telah mematuhi semua pedoman kebijakan industri sesuai peraturan yang berlaku. Namun di tengah jalan ia malah dipersulit, bahkan pembangunan yang ia lakukan diancam dihancurkan jika ia tidak bersedia melakukan investasi kepada mereka. Godse meminta Ketua Dewan untuk segera bertindak dan memeriksa beberapa anggotanya yang kemungkinan terlibat dengan tindakan nepotisme. Namun ternyata setelah Godse pulang dari kediaman Ketua Dewan, barulah diketahui jika dalang di balik perusahaan fiktif adalah Ketua Dewan itu sendiri. Ia sangat marah kepada anggotanya karena membuat kesalahan besar dengan menawarkan investasi kepada orang yang salah. Dan itu artinya Godse sudah bersiap untuk menyerang mereka. Tak mau sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, Ketua Dewan meminta sekretaris daerah segera mengambil tindakan untuk menghancurkan Godse. Mereka memulainya dengan membakar bangunan perusahaan serta menyegelnya. Hal tersebut membuat Godse menjadi sangat marah. Ia sadar jika semua pejabat di daerah tersebut melakukan kebohongan, termasuk Ketua Dewan. Godse yang memiliki teman seorang hacker kemudian meretas sistem keamanan Cybercell. Mereka berencana melakukan penyerangan jaringan dan mengumpulkan beberapa data perusahaan fiktif yang selama ini disembunyikan oleh pejabat setempat. Dan setelah berhasil mengumpulkan semua bukti kejahatan, Godse berencana menemui gubernur dan memberitahukan semuanya. Namun saat ia dan rekan-rekannya dalam perjalanan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh truk besar hingga masuk ke dalam jurang. Godse yang masih selamat dalam insiden itu sangat terpukul ketika melihat teman-temannya sudah tewas. Dengan terbopo-bopo, Godse kemudian pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di sana, perasaannya bertambah hancur saat mengetahui istrinya juga telah tewas. Ia menyadari jika kematian istri dan teman-temannya adalah ulah Ketua Dewan dan antek-anteknya.
Faisali, Hakim Agung, dan para petugas investigasi yang mendengarkannya juga merasa sedih. Pengorbanan yang dilakukan Godse demi kepentingan negara telah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. కాదంటే చంపేస్తారా? Godse melanjutkan pertanyaan kepada kepala media. Ia menanyakan berapa suap yang ia terima dari ketua dewan saat membuat berita bohong tentang Godse kepada publik. Awalnya kepala media tidak mengakuinya, namun setelah Godse memaksa salah satu sandera yang juga terkait, akhirnya terungkap jika ketua dewan sudah melakukan suap kepada media untuk menutupi kejahatannya. Godse kini berbicara kepada ketua KPU. Ia menyuruh ketua KPU membacakan seluruh aset calon anggota dewan untuk pemilihan selanjutnya. Awalnya tidak ada hal yang mencurigakan dengan aset yang tertulis. Namun setelah Godse memaksa salah satu kandidat dewan yang juga ia sandra, akhirnya terbongkar jika aset di atas kertas berbeda jauh dengan aset yang dimiliki saat ini. Di sini akhirnya terungkap semua kejahatan dan nepotisme yang dilakukan anggota dewan, termasuk ketua dewan itu sendiri. Dan yang paling mengejutkan, pengakuan tersebut ternyata telah disiarkan secara langsung oleh Godse kepada publik. Sementara di tempat lain, pasukan khusus kini telah sampai di tempat persembunyian Godse. Dan atas perintah ketua dewan, mereka kemudian memasang beberapa bom di dinding bangunan, kemudian meledakkannya. Namun tampaknya pasukan khusus salah menentukan titik lokasi. Persembunyian Godse ternyata tidak berada di sana, melainkan masih berada di dalam kota yang sama. Segera mereka mendatangi tempat tersebut, namun sesampainya di sana ternyata Godse dan rekan-rekannya sudah pergi dan meninggalkan semua sandera. Godse juga memasang jebakan dengan menanam bom di tempat tersebut, sehingga setelah terjadi ledakan, orang yang berada di sana tewas seketika. Di tempat lain, Godse telah sampai di gedung Cybercell. Dengan persiapan yang ia miliki, Godse kemudian melumpuhkan para penjaga dan memasuki ruangan yang di dalamnya ada ketua dewan dan wakil ketua dewan. Setelah menumpahkan kekesalannya kepada mereka semua, Godse melemparkan bom rakitan ke arah ketua dewan dan membuat semua yang ada di sana termasuk dirinya tewas seketika. Di akhir film, Faisali yang sudah mendapatkan bukti kejahatan yang ditinggalkan Godse kemudian mendatangi gubernur dan menceritakan perjuangan Godse yang sempat tertunda. Hingga akhirnya gubernur pun berjanji akan melakukan penyelidikan terutama di bidang industri tenaga kerja dan memperbaiki sistemnya yang selama ini telah disalahgunakan. Bersamaan dengan itu film pun berakhir. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Buat yang sudah hadir saya ucapkan terima kasih. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.